Masa kampanye pilkada dimanfaatkan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk mendapatkan simpati warga. Ya, cawagup nomor urut 1 Silviana Murni kemarin menghadiri Majelis Taklim Babu Salam di Cipinang, Jakarta Timur. Sebagai satu-satunya calon wakil gubernur perempuan, Silviana Murni saat menghadiri Majelis Taklim Babu Salam di Cipinang mengaku memprioritaskan 10 program kerja unggulannya dengan melibatkan perempuan. Dalam kesempatan itu, Silvi menjawab keluhan jamaah Majelis Taklim dengan meminta Pemda dapat kembali dilaksanakan di kantor kelurahan selama memiliki agenda yang jelas. Dan di akhir pekan, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengunjungi ruang publik terbuka Ramah Anak Kalijodo, Jakarta Utara. Kunjungan Ahok bersama keluarga ini untuk melihat perkembangan pembangunan skate and bike park. Di masa saat ini pembangunan RPTRA sudah memasuki tahap penyelesaian dan diprediksi rampung akhir Desember ini. Ahok menyatakan puas dengan kualitas pengerjaan RPTRA dengan meskipun anggarannya berasal dari kewajiban pengembang. Sementara itu, cawagup nomor urut 3 Sandiaga Uno mendatangi wilayah Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara. Kehadiran Sandi disambut dengan marawis dan tarian relawan. Warga juga mengaku senang dengan kehadiran Sandiaga, baik kaum ibu-ibu maupun anak-anak berupaya ingin bersalaman dengan Sandiaga. Sandi pun berkampanye sekaligus memberi sambutan dalam acara mewarnai Hari Ibu yang dilaksanakan Rumah Keluarga Indonesia. Saling serang program antara pasangan calon gubernur DKI semakin memanas. Calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan sebagai dosen kurang cermat membaca data tingkat pengangguran DKI. Bantahan Ahok ini keluar setelah pesaingnya Anies Baswedan berkomentar mengenai tingkat pengangguran DKI lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional pada debat calon gubernur DKI semalam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah bergabung bersama kami reporter Tezar Aditya serta juru kamera Ria Nurnianingsih dari Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Tezar, apa yang disampaikan oleh Ahok hari ini di Rumah Lembang? Ya, Cakri, memang jika kemarin Ahok dalam kampanyenya di Rumah Lembang ini menjabarkan mengenai Jakarta yang ramah kepada wanita, hari ini Basuki Cahayapurnama, calon gubernur nomor urut 2, menjabarkan bagaimana ketika ia menjabat, menjaga stabilitas ekonomi, kemudian juga pembangunan ekonomi yang ada di ibu kota Jakarta. Ia juga tadi sempat menjawab sebenarnya tudingan dari lawan politiknya yang menyatakan bahwa angka pengangguran di Jakarta ini lebih besar dibandingkan dengan angka skala nasional. Dan ia jawab memang jika dilihat secara keseluruhan, Jakarta ini sebenarnya pada tahun 2014 saja ini angkanya sudah lebih tinggi daripada angka nasional di angka 8,47% pada saat itu tingkat penganggurannya. Ahok mengklaim bahwa dalam 2 tahun belakangan, dalam 2 tahun masa pemerintahannya pada tahun 2016 ia berhasil menekan dan saat ini angka pengangguran DKI Jakarta hanya sekitar 5,7%. Sementara untuk skala nasional sendiri pada tahun 2014 ini angka pengangguran ada di 5,7%, sementara di tahun 2016 ada di angka 5,5%. Jadi memang perbandingannya menurut Ahok jauh jika dibandingkan dengan nasional yang menurunkan hanya 0,2%. Dengan DKI yang bisa menurunkan hingga kira-kira 2% lebih. Dan ia juga mengatakan bahwa banyak program yang ia lakukan pada masa pemerintahannya untuk menekan inflasi dan juga menekan angka pengangguran. Di antaranya adalah tentunya program unggulan adalah KJP dan juga KJS yang juga salah satunya dapat digunakan warga untuk membeli sembako. Ini juga berimbas pada penekanan angka inflasi. Kemudian
Kemudian selain itu juga ada subsidi rumah susun, pembangunan rumah susun di mana-mana. Ini juga untuk menekan harga kebutuhan tanah yang juga berpengaruh pada harga tanah di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah subsidi untuk daerah-daerah sekitar, di mana DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan daerah-daerah di sekitar Jakarta untuk memberi dana hibah sekitar 1 triliun rupiah untuk per kabupaten dan juga kota yang ada di sekitar Jakarta. Ini juga untuk membantu warga sekitar yang memang beraktivitas dan juga bekerja di kawasan Jakarta. Selain itu juga subsidi kesehatan, kemudian subsidi pendidikan, ini juga berpengaruh pada angka inflasi, di mana angka inflasi Jakarta diklaim oleh Ahok ini jauh lebih kecil dibandingkan skala nasional. DKI Jakarta pada bulan November angka inflasinya di angka 2%, sementara untuk skala nasional inflasinya sudah mencapai 3%. Memang Ahok juga mengatakan bahwa masih banyak persoalan yang ada di ibu kota ini. Salah satunya adalah terkait kebutuhan pokok. Meskipun ia mengklaim bahwa kebutuhan pokok di Jakarta ini memang relatif stabil dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Seperti misalnya cabai dan juga harga bawang, karena memang fenomena ini juga didasarkan atau dipengaruhi adanya fenomena La Nina. Sementara itu, ia juga berencana nantinya meminta kepada pemerintah pusat agar DKI diperbolehkan untuk mengimpor sendiri secara mandiri, kemudian juga membuat stok kebutuhan pangan sendiri seperti Bulog misalnya. Untuk di DKI Jakarta ini juga untuk menekan inflasi dan juga angka kebutuhan pokok agar lebih stabil. Dan berikut adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama saat menyampaikan kampanyenya tadi di depan pendukungnya yang hadir di Rumah Lembang. Bapak Ibu mesti lihat data dong. 2014 pengangguran di DKI itu nggak berapa? 8,47%. Jadi kami turunkan dalam 2 tahun. Kalau siklus kita lakukan. Kita lakukan dengan co-working place, kasih modal. Sekarang orang-orang rusun saya kasih mesin jahit, beli kembali. Nggak ada yang mampu lakukan penurunan pengangguran gitu tinggi yang dilakukan. Kalau Bapak Ibu cuma dengar orang lain ngomong, payah DKI, penganggurannya lebih tinggi daripada nasional. Nasional cuma 5,5, DKI 5,7. Kayaknya benar ya. Kamu mesti tanya lagi sama dia, turunnya dari berapa Pak? Nasional turun dari 57 ke 5, ini cuma 0,2. Kami turunnya 8,4 ke 5,7. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa seputar pasangan calon gubernur lain. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono melakukan tatap muka dengan sejumlah pengrajin tenun di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Kamis siang lalu. AHY berjanji akan mendukung penuh industri kreatif yang ada di Jakarta. Pada kesempatan ini, calon gubernur DKI nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menyempatkan diri melihat peragaan busana kain tenun dan songket Nusantara. Agus menyatakan ia berharap ada pengawasan quality control agar konsumen terpuaskan. Ia bertekad untuk melestarikan budaya termasuk kain tenun dan juga kain songket. Peragaan busana kain tenun Nusantara ini juga turut dihadiri oleh komunitas pencinta Nusantara serta Yayasan Budaya Kain Nusantara. Seni dan juga kreativitas yang diturunkan dari generasi ke generasi Indonesia sampai dengan hari ini, yang tadi sudah diceritakan bahwa luar biasa upaya yang telah dilakukan untuk melestarikan ini semua dan juga semakin mempopulerkan khususnya tenun dan juga songket. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian siap mundur dari jabatannya jika penangkapan teroris terkait temuan bom di Bekasi terbukti hanya pengalihan isu. Menurut Tito, penangkapan tersebut merupakan hasil kerja profesional Densus 88 selama berbulan-bulan.
Tito menantang pihak-pihak yang menyaksikan kerja Polri untuk menunjukkan bukti bahwa pengungkapan terorisme adalah rekayasa. Di sisi lain, Polri akan menindak tegas penyebar informasi yang menyatakan penangkapan itu adalah konspirasi. Menurut Tito, semestinya kinerja intelijen dan Densus 88 diapresiasi karena menggagalkan aksi bom bunuh diri di Kompleks Istana Kepresidenan. Ini satu topik saja ya, karena yang ditanyakan mengenai masalah. Sidang pengadilan kita sangat terbuka sekali. Semua orang bisa melihat itu. Mereka ini bukan aktor, bukan aktris. Polisi juga nggak pernah diajari jadi sutradara. Sutradara paling hebat seperti dari Hollywood pun tidak akan mampu menyetel orang-orang ini supaya nanti dia bisa berakting segala macam menjadi teroris. Nggak bisa. Apalagi siapa yang mau menjadi bemper jadi teroris, ancaman hukuman mati. Ya. Nah, bahkan kita memberikan akses kepada rekan-rekan media untuk mewawancarai yang bersangkutan. Ada, silakan wawancarai, silakan lihat latar belakang keluarganya. Kan udah tahu rumah-rumahnya, lihat aja. Saya kurang tahu apakah saudara Eko betul-betul mengeluarkan pernyataan itu. Ada yang mengatakan iya, yang bersangkutan mengatakan tidak. Nah, itu kita klarifikasi. Kalau tidak, ya berarti klarifikasi. Kalau memang iya, sebaiknya tunjukkan bukti-buktinya. Apa betul pengalian isu? Tolong tunjukkan buktinya. Nah, kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa dari anggota kita, ya, saya nanti perintahkan untuk periksa bila perlu pecat. Dan saya juga nggak akan segan-segan. Saya pengalaman di sini. Saya pernah jadi Kadensus, tahu bagaimana jiwa mereka. Bila perlu saya nanti akan mundurkan diri kalau mereka memang betul-betul merekayasa. Ini benar, Pak, kalau emang. Nah, tapi kalau seandainya tidak punya data, hanya ngomong sembarangan, tolonglah sebagai pejabat negara jangan berbicara tanpa ada data. Kasihan rakyat. Perlu izin ke presiden nggak sih, Pak? Nanti itu teknis.